Hai, aku Ginanjar. Selamat datang di podcast Barat Senja. Aku harap dengan adanya podcast ini, aku bisa menemani malam kalian di hari ini. Dulu, aku pikir rumah itu tempat dan bangunan. Alamatnya selalu sama setiap aku pulang. Tapi semakin aku dewasa, aku sadar rumah tidak selalu punya dinding. Kadang rumah itu hadir dalam bentuk manusia. Seseorang yang buat kita merasa aman, tenang, dan tidak perlu berpura-pura jadi siapapun. Dan hari ini, aku ingin bercerita tentang rumah dalam bentuk manusia. Ada orang yang kehadirannya itu sederhana, tapi dampaknya besar banget. Bukan karena kata-kata yang manis, bukan karena selalu ada solusi, tapi karena saat bersamanya kita bisa bernapas lebih lega. Kita bisa diam tanpa ditanya. Kita bisa lelah tanpa dihakimi. Kita bisa jujur tanpa takut ditinggalkan. Dan tanpa sadar, kita menyebutnya perasaan itu sebagai pulang. Rumah dalam bentuk manusia tidak datang ke semua orang. Ia datang di saat kita paling rapuh, paling bingung, atau paling lelah dengan hidup. Mungkin itu teman, mungkin itu pasangan, atau mungkin itu seseorang yang hanya singgah sebentar, tapi meninggalkan rasa yang sangat lama. Dan dari situlah kita belajar bahwa manusia bisa menjadi tempat berlindung atau justru tempat paling menyakitkan ketika ia pergi. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan orangnya, tapi kehilangan rasa aman yang pernah kita titipkan di sana. Ketika rumah itu pergi, kita tidak hanya kehilangan seorang, kita kehilangan tempat pulang. Dan sejak itu, kita berjalan kemana-mana dengan perasaan tidak utuh. Masih hidup, masih tertawa, tapi ada bagian diri yang terasa kosong. Pelan-pelan, aku belajar satu hal pahit. Tidak semua rumah ditakdirkan untuk selamanya. Ada rumah yang hanya singgah, ada yang hadir untuk mengajarkan rasa aman, ada yang datang agar kita tahu seperti apa rasanya dimengerti. Bukan karena kita kurang baik, bukan karena kita tidak pantas, tapi karena setiap pertemuan punya waktunya sendiri. Kesalahan terbesar kita mungkin ini, menjadikan seorang sebagai satu-satunya rumah. Kita lupa membangun rumah di dalam diri sendiri. Kita lupa menjaga hati karena terlalu percaya bahwa rumah itu akan selalu ada. Dan saat rumah itu runtuh, kita ikut hancur. Mungkin sekarang saatnya kita membangun rumah yang baru. Bukan di orang lain, bukan di masa lalu, tapi di dalam diri sendiri. Rumah yang tidak pergi saat orang lain berubah. Rumah yang tetap ada meski dunia tidak ramah. Rumah itu kita kasih nama, menerima diri sendiri, memahami batas diri, dan bersikap lembut
pada hati yang sudah berjuang sejauh ini. Kalau kamu hari ini sudah merasa kehilangan rumah, aku ingin kamu tahu, tidak apa-apa. Kamu tidak rusak. Kamu tidak sendirian. Mungkin kamu belum menemukan rumah yang baru. Atau mungkin kamu sedang belajar menjadi rumah itu sendiri. Dan itu proses yang tidak mudah, tapi sangat berarti. Ada fase di mana kita berhenti berharap orang itu akan kembali. Bukan karena tidak rindu, tapi karena lelah menunggu sesuatu yang tidak pasti. Di fase itu, kita mulai berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua yang membuat kita nyaman ditakdirkan untuk tinggal. Dan itu menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan. Karena kita harus melepaskan bukan hanya orangnya, tapi juga mimpi-mimpi kecil yang sempat kita bangun diam-diam. Lucunya, kehilangan rumah dalam bentuk manusia membuat kita tahu betapa berharganya rasa itu. Rasa dipilih, rasa didengarkan, rasa diterima tanpa syarat. Dan meski sekarang rasanya kosong, itu adalah bukti bahwa hati kita pernah hidup, pernah berani membuka pintu, pernah percaya. Tidak semua orang berani sampai sejauh ini. Kehilangan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa rasa aman sejati tidak boleh sepenuhnya dititipkan pada manusia. Karena manusia bisa berubah, bisa pergi, bisa memilih jalan lain. Tapi diri kita sendiri adalah satu-satunya tempat yang selalu kita bawa kemanapun. Dan mungkin inilah maksud kehilangan, agar kita pulang ke diri sendiri. Aku tidak bilang kita harus menutup hati selamanya. Tidak. Aku hanya ingin kita belajar mencintai tanpa menghilangkan diri sendiri. Menemukan rumah tanpa berhenti menjadi rumah bagi diri kita. Supaya ketika seseorang datang, kita tidak lagi meminta, "Tolong tinggallah," tapi berkata, "Kalau kamu ingin tinggal, aku menyambutmu dengan tenang." Hari ini, aku mengerti rumah dalam bentuk manusia adalah anugerah dan bukan jaminan. Ia boleh datang dan ia boleh pergi, tapi pelajaran yang ditinggalkan akan tinggal selamanya. Dan jika suatu hari nanti ada manusia yang kembali membuatmu merasa pulang, datanglah dengan versi dirimu yang sudah utuh. Bukan untuk menggantungkan hidup, tapi untuk berbagi kehangatan. Karena rumah terbaik adalah tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri.